Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video kali ini saya akan bahas materi fisika kelas 11 SMA ya. Dan materi yang pertama di semester 1 atau di semester ganjil adalah tentang momen gaya ya. Apa sih momen gaya ya? Nah, kita ingat bahwa ketika kita menarik atau mendorong suatu benda, atau dengan kata lain kita memberikan gaya pada suatu benda, maka benda itu dapat bergeser ya, atau dapat bergerak translasi. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau kita ingin memutar suatu benda ya? Nah, ternyata bahwa dengan mendorong atau menarik suatu benda memang boleh jadi menyebabkan benda itu bergeser, boleh jadi juga menyebabkan benda itu berputar. Tetapi yang menyebabkan benda berputar itu ternyata tidak semata-mata hanya gaya ya. Coba kalau kita misalkan ingin membuka pintu, bayangkan ya, maka tentu saja kita akan memutar pintu itu dengan poros di engsel. Tapi kalau misalkan kita beri gaya tepat di engselnya, nggak mungkin kan pintu itu berputar, itu hanya. Oke? Jadi ada faktor lain yang menyebabkan benda itu berputar selain gaya. Nah, itulah yang kemudian kita definisikan besaran yang disebut dengan momen gaya ya. Jadi secara di sini momen gaya adalah penyebab benda berrotasi atau berputar. Nah, bagaimana definisinya ya? Momen gaya itu definisinya sebagai perkalian silang antara lengan gaya dan gaya ya. Jadi kalau saya gambarkan misalnya ini ada sebuah balok misalnya atau benda lah ya, kemudian diporoskan di titik P di sini, diporoskan di P, ada engsel, kemudian kita beri gaya di ujung ini, dan jarak dari poros ke titik tangkap gaya itu disebut sebagai lengan gaya ya, dan vektornya kita buat ini namanya vektor R, vektor lengan gaya. Nah, di perkalian silang antara vektor lengan gaya R dengan vektor gaya F, itulah yang disebut dengan momen gaya, diberi simbol tau ya, tau. Kita dapat ini adalah notasi vektor ya, jadi tau sama dengan R cross F, lengan gaya dikalikan silang dengan gaya ya. Nah, ingat bahwa perkalian silang dari dua vektor besarnya itu kan dinyatakan oleh rumus R kali F dikali sin theta, di mana theta adalah sudut yang dibentuk oleh gaya dengan lengan gaya ya. Nah, lalu ingat juga bahwa perkalian vektor, perkalian silang antara dua vektor hasilnya adalah vektor. Jadi selain punya besar, ini juga punya arah ya. Nah, bagaimana menentukan arahnya? Menentukan arahnya itu tinggal menggunakan aturan putaran skrup ya. Gunakan aturan putaran skrup. Caranya apa? Caranya tinggal kita lihat dari rumusnya, R cross F, maka R diputar ke F. Jadi kalau saya gambar di sini, ke sini ada vektor R ya, ada vektor R, dan di sini ada vektor F, di mana ini membentuk sudut theta, gitu kan ya? Ya, sudutnya ini theta. Nah, maka kemana arah momen gayanya? Putar saja R ke F ya, melalui sudut terkecil, jadi diputar ke sini. Nah, sekarang kita bayangkan kalau kita memutar skrup searah putaran jarum jam ya. Coba kalian lakukan eksperimen pada tutup botol ya, tutup botol yang diputar ya. Maka kalau kita ingin memutar atau membuka tutup botol, biasanya diputar berlawanan putaran jarumnya. Tapi kalau misalnya ingin menutup tutup botol, diputar searah putaran jarum jam. Jadi seandainya ini diputar searah putaran jarum jam, maka dia akan menuju ke sana arahnya ya. Dan itulah arah dari lengan, arah dari momen gayanya. Nah, ini bisa kita gambarkan dengan tanda silang. Jadi kalau kita beri tanda silang, ini artinya masuk. Jadi ini adalah arah momen gaya ya. Tapi sebaliknya, kalau berlawanan misalnya nanti
prinsipnya adalah R diputar ke R diputar ke F, ya. R diputar ke F. Jadi kalau misalnya F ke arah sini, maka jadi mutarnya nanti akan berlawanan arah putaran jarum jam. Dan kalau berlawanan putaran jarum jam, itu akan keluar, ya, akan keluar. Nah, kalau digambarkan misalkan dalam sistem koordinat 3 dimensi misalnya, bayangkan ini, seandainya misalnya ini adalah R, ini adalah R, gitu. Maka ketika R diputar ke F, maka akan menuju ke seperti masuk ke sana, ya, berarti ke sana. Dan kalau kita ubah menjadi sumbu X, Y, Z misalkan, ini adalah X, ini adalah Y, ini adalah Z, maka yang ke belakang itu adalah arah X negatif, ya, ini adalah X negatif, ya. Jadi boleh kita katakan bahwa di sini arah masuk itu adalah arah negatif, atau seandainya menyebabkan perputaran searah putaran jarum jam, maka kita beri tanda negatif, ya. Dan ketika berlawan arah putaran jarum jam, maka berarti kebalikannya itu adalah arah positif, ya. Nah, saya akan berikan contoh dulu, misalkan bagaimana mendapatkan momen gaya dengan menggunakan rumus ini, ya. Jadi sebagai contoh, misalnya vektor lengan gayanya dinyatakan misalkan 2i ditambah dengan 3j misalnya dalam satuan meter. Kemudian F-nya 4i min j misalnya. Ini dalam satuan meter, ya. Maka momennya, ya, atau momen gayanya kalikan silang saja, ya. Oke, jadi 2i ditambah dengan 3j dikroskan dengan 4i min j, ya. Ini crosskan biasa saja ini, jadi 2i cross 4i, ya. Jadi berarti kita dapatkan 8, 2 kali 4, 8, ya, 8i cross i. Kemudian 2 nya dengan ini, min j, berarti min 2 kali, ini min 1, ya, berarti min 2 i cross j, ya, i cross j. Berikutnya 3 plus 3 kali 4, berarti 3 kali 4 berapa? 3 kali 4? 12, ya, 12 j cross i, gitu kan, ya. Ditambah lagi, negatifnya 3 dikali min 1, jadi berarti min 3 jadinya, min 3 j cross j, ya. Nah, namun kalau kita ingat bahwa i cross i, ya, i cross i itu adalah 0 kan, ya. Oke, ya, ingat waktu kalian belajar vektor, ya. Jadi kalau kita punya lingkaran begini, ini ada i, ini ada j, ini ada k, maka bagaimana hasil dari cross perkalian silang vektor, ya, ini artinya begini. Jadi kalau i cross j hasilnya adalah k, j cross k hasilnya i, ya. Kalau i cross k hasilnya negatif, kebalikan, min j, ya. Oke, baik. Dan kalau yang sejenis i cross i itu hasilnya adalah 0, ya. Kenapa 0? Coba cek, ingat lagi, ya. Jadi karena i dan i sudutnya berapa? Sudutnya 0 derajat, ya. Nah, i sudut vektor i arah kanan, i ke arah kanan, i ini juga ke arah kanan, berarti sudut antara i dengan i adalah 0. Dan kita lihat tahunya kalau sudutnya 0, sin 0 berapa? 0, ya. Oke, jadi yang ini akan menghasilkan 0, ya. Ini adalah 0. Dan i cross j hasilnya k, berarti ini adalah min 2k, berarti 0 min 2k, ya. J cross i, nah terakhir j cross i kebalik, ya, maka negatif. J cross i hasilnya
berarti min K, berarti ini min 12K, dan ini J cross J, 0 lagi kan ya? Oke, berarti min 0. Sehingga kita akan dapatkan min 2K di min 12K berarti min 14K, dan satuannya adalah Newton meter ya, ini satuan momen gaya. Nah, tadi sudah kita tuliskan bahwa besarnya ya, jadi besar momen gaya itu adalah R kali R dikalikan dengan sin theta. Sekarang kita akan lihat, jadi contoh yang pertama tadi itu adalah bagaimana kalau kita mengalihkan dua vektor sebenarnya ya, secara silang ya. Dan kita sekarang akan lebih fokus bagaimana kita mencari momen gaya ya, menggunakan rumus ini, besarnya saja ya, hanya besarnya saja. Nah, untuk mendapatkan momen gaya ya, atau mencari momen gaya itu ada dua caranya ya. Misalkan kita punya ini tadi batangnya ini, di sini porosnya ya, porosnya di sini, kemudian diberi gaya F di sini, ini R ya, oke. F-nya boleh kita beri tanda besarnya atau boleh pakai tanda panah atau ya ambil aja besarnya lah ya. Nah, kemudian sudutnya yang dibentuk ini adalah theta. Nah, cara yang pertama menghitung momen gaya ini adalah dengan menguraikan F-nya. Ingat, vektor dapat kita urai ya. Kita uraikan F ini ke garis yang tegak lurus terhadap batang ini ya. Kalau kita buat garis hayal tegak lurus terhadap batang ini, maka uraikan saja F-nya ke sini ya. Nah, ingat, ketika menguraikan ini harus membentuk sebuah segitiga siku-siku ini supaya gampang ya. Maka kita akan dapatkan komponennya ini. Nanti tentu saja satu lagi uraikan di sini ya. Kita akan dapatkan komponen satu lagi ini ya. Nah, dari trigonometri ingat bahwa kalau kita punya sudut begini, ini theta, di bagian depan, ini bagian samping, ini bagian miring, gitu kan ya? Maka berlaku bahwa sin itu adalah, sin theta adalah depan bagi miring, demi sin ya. Kemudian samping bagi miring namanya cos, gitu kan ya? Sami cos. Kemudian depan dibagi samping adalah tangen ya. Jadi gampangnya begini, kita lihat bahwa komponen ini itu adalah komponen yang ini, sama aja komponennya. Ini adalah sisi yang berada di mana? Di bagian depan ya, dari sudut ini. Depan berarti sinus ya, sin, demi sin. Maka ini berarti tinggal F dikalikan dengan sin theta. Ya, kata kuncinya ini, demi sin. Depan itu sama dengan miring kali sinus ya. Kemudian yang ini adalah bagian apa? Samping. Maka kalau samping sa mi cos. Samping, jadi kalau bagian sini, bagian ini kita jadikan tanda sama dengan, maka di bagian sini ada menjadi kali ya. Jadi samping sama dengan miring kali kosinus. Berarti ini adalah F dikali dengan cos theta. Nah, kalau sudah diuraikan, maka ini dianggap tidak ada. Dan ini adalah komponen yang tegak lurus. Jadi kita bisa lihat bahwa ternyata ya, momen gaya itu hanya dihasilkan oleh komponen gaya yang tegak lurus terhadap lengan gaya. Ini tegak lurus di sini ya. Jadi sekali lagi, momen gaya itu hanya dihasilkan oleh gaya atau komponen gaya yang tegak lurus dengan lengan gaya. Nah, kalau kita perhatikan yang ini, kan ada komponen satu lagi nih, F cos theta. Tetapi ini terhadap ini beripit dengan R ini, atau menarik ke arah sana. Maka ini tidak akan menghasilkan momen gaya. Ya, kalau kita
mengacu pada lurus, kan ya? Momen gaya sekali lagi dihasilkan oleh yang tegak lurus. Kalau berimpit atau tepat bekerja pada poros, ini seolah-olah F ini kalau kita tarik yang F cos theta ini tepat bekerja pada poros, itu dia tidak akan menyebabkan perputaran, ya. Coba saja kalian dorong pintu tapi tepat pada engselnya, jelas akan berputar, kan ya? Oke, baik, itu bayangannya seperti itu kira-kira. Oke, ya, ini cara yang pertama. Cara yang pertama dengan cara apa? Dengan cara menguraikan gayanya, ya. Nah, cara yang kedua boleh juga sebenarnya dengan menguraikan R-nya. Jadi saya gunakan gambar yang sama dengan ini. Ini porosnya di sini sama. Ini adalah gambar yang sama ya, saya gunakan. Ini adalah F ini. Ini adalah F. Kemudian sudutnya adalah theta. Nah, cara yang kedua adalah dengan membuat atau dengan cara memperpanjang F-nya. Kemudian juga membuat garis yang sejajar dengan ini melalui P. Nah, ini garis yang sejajar F tadi, ya. Kemudian tarik saja dari sini secara tegak lurus. Sini. Ini tegak lurus. Ya. Atau juga boleh saat ini juga sama saja, ya. Ini tegak lurus. Dan kalau ini sudutnya theta, maka ini karena ini dua garis yang sejajar, ya, maka ini pun pasti apa? Theta. Dan perhatikan dari segitiga yang ini adalah bagian depan, kan ya? Ini bagian apa? Samping, ini bagian ini. Nah, bagian depan ini itu kan tidak lain apa? Miring kali apa? Sinus, berarti miring R dikalikan dengan sinus theta. Maka tentu saja yang ini bagian ini pasti yang kali cosnya lah. Saya tidak akan tuliskan, ya, karena yang kita cari hanya bagian yang tegak lurus ini. Oke, maka sekarang momen gayanya adalah sama dengan apa? Perkalian antara F dengan apa? R sin theta. Sama saja dengan ini. Ya, jadi kalau yang di sini tadi momen gayanya adalah perkalian antara apa? F sin theta dengan R. Jadi kalau F sin theta dengan R, ya sini dengannya. Nah, kalau yang gambar ini perkalian antara apa? Antara F dengan apa? R sin theta. Sama saja, ya. Oke, jadi sekali lagi mencari momen gaya boleh dengan cara menguraikan gayanya sehingga mendapatkan komponen yang tegak lurus batang. Boleh juga kita menguraikan R-nya sehingga mendapatkan komponen R atau lengan gaya yang tegak lurus gaya. Jadi prinsipnya antara gaya dengan lengan gaya harus saling tegak lurus. Oke? Sebelum ke contoh ada perjanjian tanda, ya. Tau diberi tanda positif, ya, diberi tanda positif jika perputaran yang dihasilkan atau perputaran beganya berlawanan arah, ya, putaran jarumnya. Kemudian tau diberi tanda negatif jika perputarannya searah, ya, putaran jarumnya, ya. Oke, ini perjanjiannya, ya, yang kita pakai, ya. Oke, kita lihat sekarang contohnya, ya. Contoh. Misalnya ada sebuah batang panjangnya 4 meter misalnya, ya.
4 meter. Kemudian bekerja beberapa gaya, misalkan di sini ada gaya sebesar F1 10 Newton. Kemudian di sini gerakan titik A, di tengah-tengahnya, di titik B tengah-tengahnya titik C lah. Jadi jaraknya 2 meter lah, ini 2 meter, ini juga 2 meter misalnya ya. Di titik B misalnya ada gaya di sini F kedua misalnya 5 Newton, dan di titik C ya, titik C ada gaya F3 misalnya 15 Newton ya, terhadap ini membentuk sudut misalnya 37 derajat. Oke. Nah, pertanyaannya adalah tentukan resultan momen gaya ya. Resultan momen gaya terhadap titik A misalnya. Oke. Kita ingin menentukan resultan momen gaya terhadap titik A. Oke. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini ya, kita tinggal hitung saja sebenarnya satu-satu artinya momen gaya oleh masing-masing gaya. Kita lihat porosnya di titik A. Nah, kalau diambil kalau porosnya di titik A ya, maka F1 itu tepat bekerja pada poros A. Ini ibaratnya kita sekali lagi mendorong pintu tepat di engselnya. Berarti pintu tidak akan berputar ya. Maka ini tidak akan menimbulkan momen gaya ya. Jadi F1 karena titik tangkapnya tepat berada di poros, dia tidak punya lengan gaya. Otomatis momen gayanya 0. Nah, berarti yang punya momen gaya terhadap titik A adalah apa? Gaya yang berada di titik B, karena dia sudah tegak lurus kebetulan kan ya. Nah, tegak lurus, dan gaya yang ada di titik C. Untuk gaya yang di B ini kebetulan sudah tegak lurus. Kalau sudah tegak lurus enak ya, nggak usah kita uraikan lagi ya. Maka tinggal nanti momen gayanya adalah perkalian antara gayanya dengan gayanya. Nah, sementara yang belum tegak lurus gayanya kemana? Yang di C. Maka yang ini harus kita uraikan. Kita buat aja tegak lurusnya begini ya. Jadi ini kita buat tegak lurus. Nah, maka berarti yang ini kita urai di sini. Kita hanya perlu yang tegak lurusnya saja ya. Maka ini sama dengan panjang ini, depan sudut 37 kan ya. Berarti ini adalah F3 dikalikan dengan sinus 37 ya. Oke. F3 dikalikan sinus 37. Nah, namun sebenarnya kalau kita ingat segitiga ya, untuk sudut-sudut istimewa ya, kalau sudutnya 37 itu maka pasti perbandingannya adalah sisi depannya itu adalah 3, sisi sampingnya adalah 4, sisi miringnya adalah 5. Itu pasti ya. Oke, kalau ada punya sudut segitiga 37 derajat, maka di depan sudutnya perbandingan terkecil adalah 3, dekat sudutnya sampingnya adalah 4, dan sisi miringnya adalah 5. Nah, kalau sudah ketemu begini, maka tinggal apa? Tinggal gunakan perbandingan saja. Kita lihat panjang yang 5 ini mewakili berapa? 15. Kalau 5 mewakili 15 berarti satunya diwakili oleh 3 kan ya? Karena kan 5 kali 3, 15 kan ya? Berarti seluruh bagian ini kita kalikan dengan apa? Kalikan dengan 3. Nah, berarti yang ini 3 bagian kan ya? Kalikan aja dengan 3, berarti 3 kali 3, 9. Ini adalah 9 Newton ya. Jadi ini adalah F3 yang tegak lurus satu situ ya. Berarti kan itu adalah 9 Newton. Sementara komponen yang ini ya, karena dia tidak akan menghasilkan momen gaya terhadap ini kan ya, maka kita tidak usah cari. Jadi cukup kita mencari yang tegak lurusnya aja.
Nah, kemudian untuk menentukan positif negatifnya, ya, kita tinggal lihat yang F2, ya. F2 itu kan perputaran yang gesekan, ya. Bayangkan kalau di poros ini mendapatkan gaya F2 gesekan, ya. Maka akan berputar begini. Atau mudahnya gini aja, dari ujung panah ini kita bengkokkan ke sini. Kalau kita bengkokkan maka akan begini, sehingga dia akan berputar berlawanan arah putaran jarum jam. Dan kalau berlawanan arah putaran jarum jam kita beri tanda positif, ya, positif. Nah, sebaliknya untuk yang ini, yang 9 Newton, ini kita bengkokkan aja ke sini, ke poros A ini, ya. Dan kalau diteruskan makanya akan berputar searah putaran jarum jam. Dan kalau searah putaran jarum jam kita beri tanda negatif, ya. Oke. Jadi sekarang yang menimbulkan momen gaya terhadap poros di A hanyalah F2 yang sudah tegak lurus dan F3 yang tegak lurus komponen ini, ya. Sementara yang komponen ini dan juga ini, ya, F yang 10 Newton tidak akan menghasilkan momen gaya karena tepat bekerja pada poros, ya. Dengan demikian kita akan dapatkan momen gayanya atau resultan momen gaya terhadap A. Boleh kita tulis sebenarnya resultan dari perkalian gaya yang tegak lurus dengan lengan gayanya, ya. Berarti yang pertama 5, lengan gayanya jarak dari sini ke sini kan, ya, 2 meter, ya. Berarti 5 dikali 2, ya, ini positif, ya. Yang kedua yang ini, ya, 9 dikali jarak dari lengan gayanya, ya, 4 meter. Namun ini apa? Negatif. Berarti min, ya. 9 dikali 4, ya. Berarti 10 dikurangi 36, ya, atau minus 26 Newton meter. Nah, tanda minus apa artinya? Tanda minus berarti perputaran hasilnya akan searah putaran jarum jam ke sini jadinya, ya. Oke, jadi ini berarti besar momen gayanya tetap aja 26 Newton meter dan bendanya akan berputar searah putaran jarum jam, ya. Oke, ya. Baik. Untuk sementara saya cukupkan saja dahulu, ya. Pada video selanjutnya kita akan lihat beberapa contoh terkait dengan momen gaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.